Domo, aku desu. Kembali lagi bersama saya di Saberi, bacotan seputar Jepang. Pada malam ini ada tamu. Silakan diperkenalkan dulu dengan siapa dan di mana. Perkenalkan, nama saya Mawar. Mawar. Ya, Mbak Mawar ya. Panggil saja saya Mawar. Selamat malam Mbak Mawar. Sehat Mbak Mawar? Kok jadi aneh ya Mawar? Oke teman-teman, di sini kita akan membahas atau ngobrol dengan tema spesial. Temanya apa? Temanya apa aja? Kan namanya juga bacot. Ah iya benar, bacot. Mau bacot apa malam ini kita? Bacot itu kan singkatan, bukan singkatan asal apa? ngomong. Bacot itu bagi cerita sacomot. Nah, jadi kalau misalkan di Mbak Mawar punya cerita, segudang cerita, jadi di sini cuma secomot aja. Comot aja ya, nggak usah banyak-banyak Nggak usah dong. banyak-banyak. Nggak usah panjang lebar Harus gitu. panjang lebar, jadi sesuai apa yang ingin diomongkan gitu. Ya udah, kamu mau nanya apa? Aku nggak mau nanya. Gudang saya terlalu besar, jadi saya mau ngambil per memori. Karena harus sesuai tema, jadi sesuai tema, maksudnya sesuai acara Yeay, tentang Jepangan gitu. Jadi sesuatu yang ada di Jepang. banyak yang di Jepang itu. Maksudnya ceritanya gitu, Oh. bukannya kalau di Jepang banyak ya iya. Ini Mbak Mawar, kok Mbak Mawar sih? Kok Mbak Mawar sudah lama di Jepang Mawar? Saya di Jepang itu dari tahun 2015. Sekarang udah 2020. Berarti baru 3 tahun. Kamu pintar banget ya matematikanya. Enggak, saya udah 7 tahun di sini. Sudah 7 tahun Iya. udah lama berarti ya. Iya, Ngapain Mbak Mawar? biasa. Ngapain di sini lama-lama? Kenapa nggak pulang aja? Mau pulang sebenarnya tahun ini tuh, Ah. tapi karena sekarang tahu lah ya keadaan karena- Indonesia, keadaan Jepang, Karena pandemik Mrs. Corona, Ya, karena- Mr. Corona yang masih belum pada mudik. Jadi Jadi saya masih terdampar di sini. di sini. Tapi kenapa harus pulang? Kalau Kenapa kan di itu Jepang pertanyaannya. bukannya di Jepangnya lebih enak gitu? Kalau itu pertanyaannya, jadi nanti saya ambil bukan secomot lagi. Oh iya benar. Saya harus maksudnya panjang lebar lagi kan menjelaskan. di Jepang udah enak gitu. Istilahnya udah punya gaji gede. Guys, Sih. jangan gitu, jangan ngomong gaji di sini lah. Iya Nanti benar sih. semuanya Nggak- pada nggak usah diomongin gajinya berapa, cukup gaji gede kan, nggak tahu gedenya berapa Iya. gitu. segudang. Gaji maksudnya gede itu kan kertasnya doang gede, nominalnya kecil. Oh enggak. Kosnya juga kan cuman Kecil tapi nominalnya gede. Itu sih yang dimau. Kenapa bisa lama di Jepang? Sebenarnya saya itu di Jepang pengennya 3 tahun. Lulus nggak lulus itu saya pengen pulang. Lulus apa? Lulus Kokashiken. Lulus nggak lulus, sebelum lulus Kokashiken saya punya cita-cita, lulus nggak lulus tetap pulang. Itu cita-cita saya. Itu cita-cita saya. Iya, cita-cita. Itu cita-cita saya terdahulu. Iya. Setelah ada pengumuman saya dinyatakan lulus, alhamdulillah, emang itu ya alhamdulillah, syukur bisa lulus gitu. Ternyata ada sesuatu yang harus menahan saya di sini. Selain emang kerjanya emang udah narete kita, udah Terbiasa. dan bingung di Indonesia karena STR udah mati. Di Indonesia juga belum ada yang nungguin. Sekalian cari di sini rencananya. Ya, ternyata ya gitu perjalanan hidup apa yang direncanakan kadang tidak sesuai. tidak sesuai rencana orang, sesuai rencana sendiri. Iya. Kok iya sih? Ya kayak gitulah. Jadinya sampai sekarang masih di sini dan ternyata jodohnya baru nyampe tahun ini. Sekarang pengen pulang tapi kontraknya masih panjang. Tapi kan kalau kontrak, iya ya, bukan gara-gara pandemi corona berarti kalau gitu. Bukan. Karena kontrak. Karena kontrak. Terus tadi kenapa bilang karena pandemi? Ada beberapa faktor, itu pandemi semakin mendukung, kontrak juga
ya mendukung juga. Tapi kalau misalkan pandeminya udah meredam, kok bingung aku ya. Kenapa bingung? Ya berarti ya intinya tinggal nunggu kontrak. Tinggal nunggu kontrak pulang. Dan pandemi juga Ke beres pulang ya, iya pulang kan, pergi untuk pulang. Ya kan. Apalagi aku udah lama di sini, pengen ya pulang. kalau cuman baru 5 tahun ya belum dong. Belum ini kan ada yang udah berpuluh tahun kan. Iya, kemarin dulu 10-20. bukan kemarin, pas baru pertama kali kita bertemu, katanya kamu pengen kayak senpai, pengen lama tinggal di Jepang. Kata siapa? Enggak dong. Iya. Pulang nggak pulang. Enggak, dulu pas masih di Chiba aku yang datang jemput itu kamu. Itu kan biar kesannya ini ada prospeknya anak gitu. Oh begitu, sebetulnya. Ceritanya beda lagi nih. Masih sama. Bagian dari rencana itu. Kayak gitu. Oh gitu. Cuman nggak langsung bilang, kalau misalnya pas baru datang bilang mau pulang, nanti diusir. Benar juga sih. Terus ngapain kesini, udah sekarang aja pulang gitu. Iya. Takutnya gitu. Iya. Jadi ini teman-teman yang belum tahu, Kokashikeng itu ujian perawat di Jepang. Iya. Ujian caregiver di Jepang. Iya. Dan ya Mbak Bunga ini udah lulus. Yes. Alhamdulillah, yeay. Ini berkat teman-teman juga yang mendukung. Oh, jadi ngisinya bareng-bareng gitu? Enggak, kita belajarnya bareng-bareng. Oh. Belajar bareng-bareng, punya motivasi bareng-bareng, dan punya cita-cita ingin lulus bareng-bareng. Bareng? Iya, pengennya. Terus Bunga kalau udah pulang gimana, Bung? Bung sih. Jadi Bung, aku bukan cowok ya. Ngomong-ngomong, apa sih kamu motivasi untuk tinggal di Jepang sini nih? Aku udah 5 tahun di sini. Enggak. Tapi nggak punya motivasi untuk terus tinggal di Jepang gitu loh. Bukan. Maksudnya aku pengen tahu orang-orang yang baru nyampe ke Jepang itu tuh kenapa pengen kerja di Jepang itu tuh. Karena pengalaman saya yang sudah 5 tahun di sini udah nggak ada motivasi untuk tinggal lama di sini lagi gitu. Ya kalau misal motivasi buat bapak baru ya buat menafkahi keluarga dong. Di Indonesia sih bisa, cuman kan kalau di ya gitulah. Paham, ngerti. Aku ngerti. Iya. Sekarang mikirnya nggak ada motivasi untuk hal lain tapi materi. Buat keluarga. Jadi bukan karena di Jepang suasananya bagus, tempatnya belum. karena sebelumnya udah pernah kesini. Oh, berapa tahun? Kan 2 tahun itu. Tadi yang nanya Sopo. Berapa tahun udah lama di sini sebelumnya? Sebelumnya kan 2 tahun. Itu juga sama dulu sama calon istri yang sekarang jadi istri. Jadi lebih indah di Jepang ya. Naruhodo. Jadi sekarang makin suram lah ya. Sekarang udah LDM. Iya, tapi kan sekarang motivasinya udah pasti itu buat keluarga. Buat anak dan istri. Gitu. Kalau dulu kan buat nikah. Dulu juga sama sih. Jelas. Bukan berarti pengen tinggal di sini, udah kalau tinggal mending di tanah air sih. Iya, aku juga mikir seperti itu. Makanya sabar aku mah, bentar lagi. Walaupun susah di tanah air ya, di plus 62 udah jangan itu. usah nangis gitu. Kalau walaupun di Gak usah nangis, biasa aja. Tanah aku tahu air itu, kerinduan kamu gitu. walaupun macet gitu ya, panas, berdebu gitu. Tapi cukup. Itu Indonesia cinta. Tapi kan itu tanah air ya. Iya. Lebih nyaman lah. Nyaman banget. Di sini emang terlalu ini ya. Terlalu nyaman. Terlalu nyaman jadi bingung mau pulang ninggalin semua ini tuh ya. Terlalu nyaman. Di sini terlalu nyaman, jadi mending nyaman aja di tanah air. Iya. Gitu sih. Jadi ya udah gitu doang sih. Jangan usah lama-lama lah. Iya. Baiklah, itu juga bisa jadiin saya motivasi untuk cepat-cepat pulang ke Indonesia sebenarnya. Terima kasih. Ya sama-sama. Tapi gimana caranya biar lulus? Biar saya di sini tinggal. Buat lulus Kokashikeng. Buat teman-teman yang lagi belajar nih ya. Kalau dari saya, kalau mau lulus itu tuh sebenarnya dari niatan diri sendiri. Kenapa dari niatan diri sendiri? Niatnya apa? Niatnya karena pengen lulus. Dan
niatnya pengen lulus. Semua orang juga kan niat pengen lulus. Iya, pasti. pengen lulus itu tuh niat dasar. Kalau Niat misalkan dasar. nggak ada niat lulus, niat dasarnya pengen lulus nggak ada, buat belajar aja nggak ada waktu. Oh ya benar-benar. Kalau niatnya pengen nikah, Ya, ya gitulah. Walaupun di pandemi corona kayak gini harus pulang. benar-benar sih. Jadi niatnya harus sekuat Serius. itunya, Hai. harus sekuat mau nikah. Ya benar tuh. Iya Ya, benar, kan? benar. Iya dong. Terus Yang penting harus hal niat. lain, masa niat doang? Ya niat dibarengin dengan usaha dong. Semuanya juga kayak gitu kan. Kalau udah niat pasti ada usaha. Dan pasti sesuai dengan kelihatan lah orang yang memang benar-benar niat dan ada usaha. Kalau cuman ngomong aku pengen lulus tapi nggak ada niat, nggak ada usaha, sama aja nol kan. Jadi pasrahkan aja sama Allah. Niat, usaha, insya Allah lulus. Itu yang selama ini aku pegang sih. Walaupun sebenarnya saya juga jarang belajar, tapi niat. Untung dong kalian di sini. Kok di untung? tempat kerja, maksudnya nggak semuanya tempat kerja kan ngasih Oh iya, nggak ngasih yang sekolah. buat sekolah gitu. Itu kan jadi promosi tempat kerja, walaupun sebenarnya Kitsui, tahu kan Kitsui? Atau Berat. sebenarnya kerja di mana-mana juga harus wajib Harus bersyukur sih, bersyukur. bersyukur. Mau kerja Ya. mau enggak juga, tapi mending kerja sih, kerja bersyukur daripada nggak kerja bersyukur. bersyukur, gajinya lumayan kan ya. Gaji kecil sih. Ya lumayan. Lumayan lah. Kan kita lagi Iya, ngomongin bener-bener. bersyukur. Bener, kita Walaupun ngomongin bersyukur. kecil harus disyukurin. Apalagi kalau yang udah lulus, lumayan banget. Masih ada orang-orang di sana yang gajinya lebih Rendah. besar. Sok, kalau mau lulus Jadi kalau mau lulus Kokasikeng, ya sesuai dengan tujuan kamu itu apa? Kalau belajarnya mau hal-hal yang berhubungan dengan Kokasikeng. Kokasikeng, kalau mau lulus Kokasikeng ya harus belajar soal Kokasikeng, buku-buku yang mengarah ke Kokasikeng. Kan Kokasikeng sama Noryoku Sikeng, Nihongo Beda. Noryoku Sikeng itu kan beda Itu banget. bedanya. Kalau Nihongo Noryoku Sikeng itu kan khusus ke bahasa Jepangnya. Kalau Kaigo Fukushisi itu khusus ke perawatannya. Jadi ya harus fokusnya yang mana, harus ngambil tentuin. yang mana dulu gitu. Walaupun kalau menurut saya, kalau misalkan bisa mengikuti Kaigo Fukushisi, Nihongo Noryokunya itu tuh mengikuti. Jadi sekali dayung dua ikan dapet gitu. Beda kalau misalkan kamu ngambil Noryoku Shiken, belum tentu tahu Kaigo Fukushisi. Jadi kalau misalkan belajar Kaigo Fukushisi, Nihongo Noryoku Shikennya juga dapet, walaupun cuman kanji sama baca tulis kanjinya Saja. nggak ngerti bacanya apa, nggak ngerti bumponya apa, tapi intinya mengarah ke Nihongo Noryoku Shikennya, levelnya agak tinggi gitu. Ya. Bisa saya punya itu materinya. Jadi tentukan tujuannya dulu. Tujuannya ya. Yang penting tujuannya ya. Kalau misalkan tapi kadang kalau misalkan udah misalkan fokus nih dalam satu tujuan, tapi pasti ada godaannya. Ya kan? Itu pasti, itu manusiawi. Misalnya kayak pengen main. Males. Mumpung di Jepang kan, kapan lagi di Iya. Jepang gitu, main kesana kesini. Tahu. Terus belanja iPhone gitu kan. Belanja Homesick kamera gitu. gitu. Ya kayak kamu gitu kan ya. Ya. Aku juga banyak belanja. Maaf ya. Tapi kalau aku mah masalahnya karena cuma di homesick aja sih. Homesick Itu kan sering home banget. itu rumah, sik itu sakit. Iya, Sakit jadi rumah. sakit rumah. Rumahnya yang sakit. Sakit. Bukan orangnya. Sedang Tersakit di pengen rumah. pulang gitu, malas Oh. belajar. Kangen yang di Kangen Indonesia. yang di Indonesia, banyak makanan yang pengen dimakan. Makan. Ya banyak. gitulah, namanya anak rantau kan, tahu kan? Enggak tahu. Ya gitu, belajarlah dari anak rantau kau. Oh iya.
Baik, itu saja intinya, niat dan tujuan. Ya. Iya kan intinya itu kan kuncinya. Intinya dari obrolan ini ya itu niat dan tujuan. Untuk mencapai sesuatu itu harus jelas niatnya apa, tujuannya gimana, terus usahanya kayak apa. Jadi tahu kan apanya? Ya tahu jalannya mana yang mau diambil. Jadi nggak salah jalan, nggak salah langkah, terus nggak salah kalau misalkan belajar juga gitu. Pokoknya gitulah intinya. Jadi kalau mau mendapatkan sesuatu harus jelas tujuan dan usaha. Itu dong. Semoga bermanfaat. Yeay. Terima kasih, sayonara.